agar bangsa Arab didata kembali, kalau tidak memenuhi syarat dokumennya harus pulang. Ingat ya. Jangan dihapus itu, bilang dasmu gitu saya. Kalian masih menyembah pohon dasmu gitu. Jangan dihapus itu, bilang dasmu gitu saya. Saya Kanjeng Pangeran Gus Nuril Arifin. Kali ini ngomong kasar. Karena apa? Sudah keterlaluan. Kesini hanya bikin FPI, bikin Wahabi, bikin Salafi. Sumbernya biang teroris, orang-orang Yaman itu yang lari kemana-mana. Dia datang ngengel sebagai manusia pengungsi naik kapal terkatung-katung abad ke-18. Loh kok ngaku kalau nggak ada bapaknya, bikin gedung putih palsu nggak apa-apa. Ini bikin Ka'bah palsu, itu orang Yaman. Bagaimana? Suriah PBNU itu agak membela kelompok ini yang tengah. Sama dengan cara Gus Dur. Lembaga NU, MUI, kenapa pada diam? Ada apa? Di pemerintah harus tegas. Nanti akan saya pimpin demo seluruh Indonesia agar bangsa Arab didata kembali, kalau tidak memenuhi syarat dokumennya harus pulang. Ingat ya. Sejak awal saya sudah minta teman-teman PBNU, undanglah Kiai Iman, undanglah Rabithah Alawiyah, diskusi di depan PBNU kan bermartabat. Jangan bocor keluar, sekarang sudah kemana-mana, orang awam sudah bicara. Apa pantas sekarang seorang Rois Am, ya kan, dikritisi oleh anak-anak muda NU? Ya. Yang itu adalah su'ul adab loh, aslinya su'ul adab. Ya. Santri tidak pantas mengkritisi ulama, tetapi ada kekecewaan yang sangat berat di hatinya. Mereka terpaksa menghilangkan adabnya karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Maka berulang kali saya katakan, cepatlah PBNU, jangan ngomong malah menyerang Kiai Iman. Tidak bijak dong itu namanya. Ya. Dulu ketika kasus siapa namanya? Gus Muafik. Ya. Gus Muafik bicara tentang Nabi itu merebes. Itu betul, ya. Ada hadisnya kok. Ya. Itu benar. Ya. Diserang orang, menghina Nabi. PBNU bukannya membela anaknya, atau paling nggak panggillah, nasihati jangan begitu lagi. Ya. Ini tidak, cenderung menyalahkan. Nah ini kita tersinggung Pak. Anak muda, generasi muda NU yang bicara benar, disalahkan. Ya. Kok malah orang tuanya, ibaratnya gini, dipukul sama orang lain, diinjak juga sama orang tuanya. Jejak digital masih ada. Saya sempat ngomong, ini Surabaya loh, ingat. Lahirnya NU itu di Surabaya. Hari ini Jawa Timur. Nanti orang akan melihat, memang sekarang pengurusnya orang mana? Bahaya itu kalau seperti itu. Undang, kumpulkan, bicara terbuka, atau saling memaafkan, selesaikan dengan bijak. Saya tahu ini nggak akan didengarkan, tapi tahukah kalian semua, ini suara hampir semua warga NU hari ini. Ya karena tadi, rebutan rampasan perang, rebutan ghanimah. Yang ketiga, jangan biarkan umatku hancur karena apa yang terjadi dalam tubuh mereka sendiri. Nah ini yang tidak bisa. Umatmu tidak akan dihancurkan sekaligus dengan bencana, umatmu tidak akan kalah perang dengan musuh-musuhnya, tapi umatmu akan hancur karena persoalan dalam tubuhnya sendiri. Kalau sama anak tiri, anak orang kok sayang banget sih, tapi anak sendiri nggak dianggap. Ini banyak orang yang pengurus organisasi seperti itu, merawat anak tiri, menghabiskan biaya, sementara anak sendiri diomelin melulu. Kiai Iman tuh anak sendiri loh, anak kandung. Betul. Dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU. Betul. Tapi diserang melulu di medsos. Padahal yang dibicarakan Kiai Iman itu bukan dia kok, bukan NU kok. Panggil, berani ya debat gitu loh. Kertanegara menaklukkan 2/3 dunia, tapi dendame putune Kertajaya ra iso diempet. Akhire Kertanegara diajar karo diserang kari putu Kertajaya nami Jaya Katuang. Akhirnya Jaya Katuang diwajar genti karo mantu Kertanegara naminipun Wijaya lah. Wijaya ngedekno Majapahit genti kalian napa Jayanegara, digenti kali Kuti Semidilu, genti Tribuana, duwe anak Hayam Wuruk, duwe patih Gajah Mada. Siapa sih yang mengatakan anti Cina? Itu bangsanya Arab imigran juga, bukan bangsa pribumi. Bukan bangsa pribumi.
Ibunya Mas Prabowo itu Cina, Manado itu. Kok tegak-tegaknya mengatakan anti Cina, bagaimana? Raden Patah, Raja Islam Demak Jawa pertama, pendiri kerajaan tahun 1400, Cina, anaknya Tan Alok, Dara Jingga. Dara Jingga berkawin dengan Brawijaya kelima, punya anak namanya Raden Patah atau Pangeran Jinbun, nama Cinanya Tan Engbat. Bibinya Dara Petak, namanya Tan Aling. Dengan Brawijaya 5, kemudian diteruskan Aryodhillah, Raja Palembang, melahirkan Syekh Abdul Qadir Minsin, Adipati Terung, Cina. Ini yang mendirikan kerajaan Islam di Cina. Sekurang-kurangnya bersempetan dengan genetika Cina Mongol, yaitu Maulana Syekh Jamaluddin Al-Kubro itu Cina, namanya Tan Kin Ham. Anaknya Syekh Samarkandi dari Samarkand, Tan Kin Hu. Cucunya namanya Tan Boliang, Raden Rahmat, Sunan Ampel. Loh, ini Cina. Lah kita ini yang mendirikan kerajaan Islam itu Cina, bukan Yaman. Yaman itu bangsa pengemis, bangsa miskin, sampai sekarang masih perang, miskin-miskin. Naik pesawat aja baunya kayak kandang kerbau. Saya sudah datang ke sana, sudah datang ke Hadramaut, saya saksikan sendiri. Orang yang bikin Ka'bah palsu nggak main-main. Kalau bikin gedung putih palsu nggak apa-apa. Ini bikin Ka'bah palsu, itu orang Yaman. Bagaimana? Gitu loh. Mari ada sanksi lah, mengatakan anti Cina, anti Arab. Saya sendiri kalau sudah ada aturannya Arab, anti Arab itu, saya kena sanksi nggak apa-apa. Saya mau kena sanksi, tapi mereka jangan mendahului dong. Mereka itu pendatang juga, bahkan pendatang haram dalam tanda petik. Karena masuk ke Indonesia proses imigrasinya dipermudah, tidak seperti proses imigrasi bangsa-bangsa lain. Makanya ini Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri harus melihat ini. Setiap bangsa yang masuk ke Indonesia harus melewati proses imigrasi yang wajar, sesuai perundang-undangan yang diterapkan. Jangan emban cinde, emban cilatan, anak emas, anak loyang, nggak bisa. Arab sekalian itu malah justru sumbernya biang teroris, orang-orang Yaman itu yang lari kemana-mana. Kesini hanya bikin FPI, bikin Wahabi, bikin Salafi, ngomong bergabung dengan ISIS dan sebagainya. Tindak lanjut dong. Ini TNI sendiri harus adil dong. Kalau memperlakukan PKI tingkat koramil aja datanya PKI atau ex-PKI, maka ex-HTI yang sudah dibubarkan pemerintah Indonesia secara sah, setiap koramil dituntut harus ada data mereka. Karena mereka bisa membentuk organisasi baru yang tidak terdeteksi. Dengan alasan hak asasi manusia, bikin organisasi baru. Organisasi lama nggak jelas. Jadi sekarang ini Indonesia sudah beredar Arab-Arab malam itu, sama dengan PKI malam itu. Indonesia apa enggak jelas. Enggak jelas. Dia hanya malah merasa di Pulau Jawa ini putri tarim, bahwa diperuntukkan untuk tarim. Apa-apaan. Jaraknya ribuan kilo. Orangnya hitam-hitam. Distruksi tengil-tengil begitu. Orang Jawa itu ada pasor halus, menguasai sastra, budaya. Bahkan Ka'bah palsunya yang di Yaman itu kalau didirikan di Jepara, diukir itu. Karena budaya kita lebih tinggi dari budaya Yaman yang bangsa miskin, kelaparan itu. Makanya dia menyebar ke dunia manapun untuk mencari hidup. Lah, sudah mencari hidup ya yang benar dong. Jangan kemudian merasa sebagai doronya, tuannya. Kalau kami tidak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon dasmu gitu. Jangan dihapus itu bilang dasmu gitu saya.
Saya Kanjeng Pangeran Gus Nuril Arifin. Kali ini ngomong kasar. Karena apa? Sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan. Kita ini abad 14 sudah punya kerajaan Islam terkenal di dunia. Nah, dia datang ngenger sebagai manusia pengungsi naik kapal terkatung-katung abad ke-18. Loh kok ngaku kalau nggak ada bapaknya penyembah pohon ini gimana? Kita sudah mendirikan kerajaan Islam. Ini yang kedua ya. Dan kemudian rakyat Indonesia harus mulai berpikir soal cerita khurafat ini. Penting sekali. Lembaga NU, MUI, kenapa pada diam? Ada apa? Biasanya MUI itu jadi wasit, Pak. MUI itu biasanya comel masih... sekali, sedikit-sedikit fatwa. Sekarang ini diem apa pada sakit gigi, apa sakit tenggorokan? Ngomong dong. Apa nggak ada duitnya? Apa takut kehilangan duit malahan? MUI itu loh, kamu itu organisasi ormas mengaku sebagai organisasi yang super body, mengadakan halal haram, duitnya juga nggak jelas, dimakan siapa. Makanya jangan makan barang-barang yang gitu, sehingga kalau ngomong bisa berani. Dan yang penting lagi NU harus ngomong dong, jangan bermain aman saja. Gus Dur bermain aman tapi ada dasarnya. Ini bermain aman nggak jelas, malah berkesan Suriah PBNU itu agak membela kelompok ini yang tengah. Katanya tawazun, tawasud, i'tidal tumaknina, tengah dong. Jangan blok sini, tengah. Tanpa mengurangi keadilan, tapi dijelaskan bahwa ini begini, gitu. Sama dengan cara Gus Dur. Gus Dur itu tetap ingin mengadili Pak Harto. Perkara salah atau benar, pengadilan yang mengatakan, oh ini salah, ya sudah dimaafkan. Kalau benar, ya sudah, ada konsekuensinya bagaimana, gitu loh. Jadi enak, ada ujung, ada pangkal. Ini PBNU jadi getabrus gini gimana? Banyak profesor, Kang Said kan juga bagus, dia mantan ketua PBNU. Dimintai dong nasihatnya. Jangan hanya seseorang saja kemudian memutuskan. Banyak kiai-kiai yang hebat-hebat, musyawarah. Baksul Masail, itu punya lembaga yang hebat namanya Baksul Masail. Semua dasar-dasar kitab terungkap. Penelitian kepustakaan itu melewati buku-buku. Lah kalau digabungkan, kepustakaannya begini, jalur kesehatannya adalah tes DNA. Itu hal yang sangat niscaya. Jadi jangan ngomong-ngomong kayak kemarin ada orang nggak bawa rambutnya Rasulullah. Loh, saya itu sudah sering ke Turki. Mendekat aja nggak boleh. Kok bisa membawa rambutnya Rasulullah? Kalau benar OP itu punya rambutnya Rasulullah, dipinjam dong. Jadikan dasar DNA-nya. Jadi genetikanya jelas. Mumpung di Indonesia lagi ribut-ribut Pak Alawi, Habib atau tidak, iya kan? Lembok gitu loh berpikirnya. Coba tolonglah pemerintah ini, pejabat pemerintah, ada yang beranilah. Sekali-kali tidak ngurus duit saja, tidak ngurus proyek aja. Sekali-kali kalau kalian jadi pejabat pemumat belum bisa membuat atau mengaplikasikan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekurang-kurangnya jangan membuat bingung rakyat. Apalagi pura-pura tidak tahu kalau rakyatnya sedang bingung. Berlagak pilon. Dolim itu namanya. Saya ngomong pejabat pemerintah. Bisa mulai presiden sampai menterinya sampai RT-nya tuh. Ingat ya. Summa ja'alnakum khulaifa fil ardi. Pemimpin itu harus mengerti bahasa batin orang yang dipimpin.
Aku jadikan kalian sebagai pemimpin, kata Allah, untuk mensejahterakan rakyat. Lah ini sejahterakan rakyat belum bisa, gawe rukun belum bisa, menyatukan belum bisa. Lah terus ngopo? Ini kan belum ada ini. Pemerintah melanggar undang-undang terus dituntut. Kalau belum bisa, acuannya pemerintah ini Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak bisa terlaksana, harusnya ada pengadilan yang menuntut pejabat pemerintah untuk mengadili karena nggak bisa melaksanakan undang-undang. Ini loh, kita ini orang ngerti hukum jajane, tapi pura-pura ahli hukum sehingga kacau semua kayak gini, nggak ada yang ngambil keputusan, takut nggak populer. Nggih, tolonglah, ini persoalan penting ditangani segera. Macam luar negeri sudah berangkat kemana-mana, menemukan apa-apa. Cina menyambung Selat Gobi sampai Mekah, ada kereta dari Cina sampai ke Mekah. Sudah menyambung sana. Kita ngapain? Jadi orang berangkat haji, orang tawaf, orang mau ziarah ke Nabi, pakai keretanya bikinan Cina. Itu dari Gurun Gobi menembus Gurun Gobi ribuan kilometer. Membuat relnya dari tanah Indonesia, lumpurnya dari Palu. Lah kok kita yang punya lumpur malah nguplin dengan tok. Nguplin dengan tok. Nggak pernah bisa membuat semacam baja keras. Padahal lumpur Sulawesi itu ditambahi unsur kimia tertentu bisa kekerasannya melebihi baja. Sehingga bisa dibikin monorail sampai menembus Gurun Gobi sampai ke Afrika, sampai ke Mekah. Kita apa? Ya makanya kalau kita belum bisa menyenangkan hati rakyat, tolonglah jaga hatinya, mengerti bahasa batin orang yang dipimpin. Jangan kampanye hutan jabatan, sudah menjadi pejabat nggak ngerti tugasnya. Pancasila aja ada yang nggak hafal. Itu menterinya SBY itu. Lagu Indonesia aja nggak hafal. Tapi giliran selesai jadi kabinet, sak rantang-rantang, sak pancine, sak wajane digo balik. Ini harusnya jadi ibu BPKK, bukan menteri. Nggih, jadi pemerintah harus tegas. Cerita-cerita khurafat sudah tidak boleh lagi diberitakan. Jadi mengatakan mbahnya ini roh 70 kali, mbahnya baca Quran, katam sehari semalam sekian kali, memang nggak makan, nggak tidur. Allah nggak suka begitu, berlebih-lebihan, baik dalam beribadah pun tidak boleh. Jadi Rasulullah itu memilih garis tengah, biasa-biasa, maka jangan dimunculkan cerita yang bohong, tetapi bisa membangun kerusakannya iman bangsa Indonesia. Hormatilah Wali Songo yang sudah lebih dahulu memperjuangkan Islam dakwahnya sekian ribu tahun yang lalu, dan mereka tidak pernah membangga-banggakan. Jadi janganlah kalau kamu punya cincin emas berlian sak telur ayam, buat apa kamu pamerkan? Akan menyakiti hati orang yang miskin. Kalau kamu memamerkan nasabmu sampai Nabi sekalipun kata itu benar, apa kamu nggak tahu bahwa itu menyakiti hati yang lain? Indonesia itu bukan hanya Islam, Indonesia itu agamanya macam-macam. Dan Al-Quran sendiri memungkinkan munculnya agama macam-macam. Ya, jadi ada agama Sobiin, ada Yahudi, ada Nasrani, ada ini. Semuanya punya kitab dan punya pembenaran. Janganlah menjas agama yang lain lalu mengatakan yang lain. Jangan, ini Indonesia, negeri Pancasila. Yang kayak Nabi Sulaiman, semut pun pantang diinjak. Lah kalau semut tidak diinjak, bahkan Imam Ghazali ada lalat saja dihormati, lalat itu tidak diusir. Bahkan Abu Hurairah itu demikian sayangnya
dengan kucing, maka sampai karena kucingnya kedinginan, di depan ada Sayyidina Ali pulang dulu mengembalikan kucing, ditaruh di tungku yang hangat, baru sholat sampai sholatnya terlambat. Ini kan nilai-nilai yang hebat yang dilaksanakan menjadi sunnahnya Nabi dan sunnahnya sahabat. Makanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaahnya sahabat. Bukan hanya ucapan Nabi saja, perkataan Nabi saja, perilaku Nabi saja. Perilaku sahabat Nabi yang menjalankan sesuatu dan dibiarkan atau disetujui itu menjadi sunnah. Gitu loh tuh. Mau ngaji itu yang luas. Jangan merasa hebat sendiri karena gurumu KB. Guru Syekh Wanakhola itu gurunya seluruh bangsa Arab, bukan hanya Kabib. Tahu nggak? Ada Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdullah Al-Tarmasi, ada Imam Nawawi Al-Bantani, banyak, ada Syekh Al-Qurhi Al-Buni, banyak orang Jawa, ada Syekh Yakub Al-Jumbangi. Loh, bukan hanya mbah-mbahmu yang datang ke sini terus kamu mengatakan begitu, waduh menyakiti dong. Cobalah biasakan dengan rujukan tafsir yang jelas. Kitab Jalalain itu mengatakan kita boleh nggak menghukumi sesuatu? Boleh. Nahnu, nahkumu, bidohir, yang kelihatan. Kalau kamu nggak kelihatan, itu wilayah Allah. Kelanjutannya, wallah yahkumu bisaroir. Jadi yang masih sir, masih rahasia, urusan Allah. Tapi cangkemmu itu gemar sekali mengatakan kafir, mengatakan dolim. Bagaimana? Itu wilayahnya Allah. Siapa yang mengerti hatinya orang? Makanya orang Indonesia jarang mengatakan kafir itu jarang. Jadi kalau kamu mengaku orang Indonesia, jangan ngomong begitu. Karena ada pepatah, dalam laut bisa diduga, hati orang siapa tahu. Maka nggak ada orang Indonesia yang mengatakan kafir. Jangan kamu racuni, kamu tulari dengan ghadab dan perilaku jelek. Kamu sebagai bangsa pendatang, nanti akan saya pimpin demo seluruh Indonesia untuk mendemo Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri agar bangsa Arab didata kembali. Kalau tidak memenuhi syarat dokumennya harus pulang. Ingat ya, ini baru kata-kata, belum perbuatan. Bukan hanya kamu yang berani berantem. Semua orang Indonesia ini bangsa pejuang, bangsa berantem, berjuang. Itu sudah biasa sejak dulu. Banyak ribuan kerajaan ada di sini. Kamu punya negara aja udah pecah, nggak karuan kok. Ngaku orang baik. Udahlah, berhenti. Jangan mengklaim-klaim yang bersifat bodoh dan jumut begitu. Jangan cerita-cerita khurafat yang jumut gitu. Mbahnya bisa terbang lah. Gimana sudah sampai di mana? Terbang aja. Ini apa-apaan sih? Kalau bisa terbang, kenapa kalian tidak berangkat umroh, terbang aja? Masa sampai antri ganggu Departemen Agama menyusun daftar haji, daftar umroh sampai sekian tahun? Kalau kamu bisa terbang, terbang dong. Saya tak beli tali, tolong talinya saya dibawa, saya tak gadul biar ikut terbang, gitu loh. Ini cerita-cerita yang nggak kena agama, yang sangat rasional dan berakar, jadi kemudian jadi tradisi agama yang jumut, ketinggalan zaman, tertinggal, bahkan cenderung jahiliyah. Karena apa? Karena masih mengunggulkan nasab. Kata Sayyidina Ali, ini aku, bukan ini bapakku loh ini, bukan. Ini aku. Jangan menyombongkan bapaknya itu baik, belum tuh baik anaknya.
Oh, buktinya pamannya Rasulullah Abu Jahal jadi musuh, Abu Lahab jadi musuh, Abu Thalib jadi temennya. Gimana coba? Paman itu. Yang ke Jakarta namanya Abu Gosok itu juga jadi musuh, jadi biang keracunan itu, menyebar keracunan. Jangan ngomong dunia sedikit-sedikit dunia. Kalian itu tuh klaimnya malaikat, klaimnya Allah, bukan kamu. Allah selama ini saya buka kitab sedunia, tidak ada yang mengatakan bahwa Allah menunjuk makelar surga, menunjuk makelar Surga. neraka. Enggak ada. Apalagi terus mengatakan ada SK pengangkatan. Allah berbuat dan tidak berbuat bergantung dari kemauan mbahmu gitu. Enggak ada. Allah fa'alu lima yurid, dalam berbuat sekehendak hatinya. Tidak tergantung kepada mbahmu atau gundulmu. Ingat itu ya. Itu keimanan, itu akidah ini. Jangan sembarang kamu jual belikan dengan murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masalahnya gampang cepat diselesaikan jika sebagai orang tua PBNU itu menyadari bahwa rakyat ini sudah terbagi atau rakyat ini sudah menanti sejak lama, kenapa tidak sejak awal gitu loh. Kalau dari awal bikin pernyataan, diundang semuanya kumpul, kemudian bertindak secara adil, selesai. Mengapa saya katakan bahwa ini juga menyangkut berkenaan dengan masalah nasab, polemik nasab. Itu pula yang dilakukan PBNU. Ketika umat sudah mulai menganalisa, mengkaji tentang nasab Ba'alawi atau Habaib, timbul polemik. Di beberapa tempat sudah ada diskusi kecil-kecil. Sejak awal saya sudah minta teman-teman PBNU, undanglah Kiai Iman, undanglah Rabitaun Alawiyah, diskusi di depan PBNU kan bermartabat. Jangan bocor keluar. Sekarang sudah kemana-mana, orang awam sudah bicara. Apa pantas sekarang seorang Rois Am, ya kan, dikritisi oleh anak-anak muda NU? Ya. Yang itu adalah su'ul adab loh. Aslinya su'ul adab. Ya. Santri tidak pantas mengkritisi ulama. Tetapi ada kekecewaan yang sangat berat di hatinya. Mereka terpaksa menghilangkan adabnya karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Masyarakat sudah bergolak di mana-mana. Dan kalau ini dibiarkan, besar masalahnya. Maka berulang kali saya katakan, cepatlah PBNU, jangan ngomong malah menyerang Kiai Imad. Tidak bijak dong itu namanya. Ya. Dulu ketika kasus siapa namanya? Gus Muafik. Ya. Gus Muafik bicara tentang Nabi itu merebes. Itu betul, ada hadisnya kok. Ya. Itu benar. Ya. Diserang orang, menghina Nabi. PBNU bukannya membela anaknya. Atau paling nggak panggillah, nasihati jangan begitu lagi. Ya. Ini tidak. Cenderung menyalahkan. Nah ini kita tersinggung, toh. Anak muda, generasi muda NU yang bicara benar, disalahkan. Ya. Kok malah orang tuanya, ibaratnya gini, dipukul sama orang lain, diinjak juga sama orang tuanya. Jejak digital masih ada. Ini tidak bijak. Nah hari ini, ketika sudah banyak di mana-mana, tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan, itu adalah penghinaan. Aduh, ini kajian. Ya. Dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Ya. Nah ini sikap tidak bijak juga dalam masalah politik ini. Sekarang orang sudah gelinding, sudah masuk di kelompok tertentu, masuk di nomor 1, masuk nomor 2, masuk nomor 3. Tiba-tiba, kok PBNU, Nuhun sewu, ini kan penglihatan saya sama dengan orang lain. Kalau salah ya disanggah saja secara faktanya aja. Bertemu apa sulitnya sih? Apa repotnya? Undang saja semua PWNU se-Indonesia, PCNU se-Indonesia. Kalau perlu internasional, bicara. Atau jika tidak bicara, bisa pakai Zoom hari ini. Ya. Live streaming bisa hari ini. Ya. Apa yang sulit? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk jeger saja begitu? Loh, jangan lupa ini apa namanya? Mohon maaf ya. Saya bahasanya apa sih ya? Kericuhan nggak bagus. Pokoknya seperti itulah. Ya. Tahun lalu terjadi di Surabaya. Sidoarjo kan, kalau nggak salah itu ada pengurusnya yang kemudian PLT-nya diganti itu. Saya sempat ngomong, ini Surabaya loh, ingat. Lahirnya NU itu di Surabaya. Hari ini Jawa Timur. Nanti orang akan melihat
Memang sekarang pengurusnya orang mana? Bahaya itu kalau seperti itu. Ini di tempat lahirnya loh, PWNU Jawa Timur. Maka saya melihat ada sesuatu yang berat akan disikapi hari ini. Karena apa? Sudah terlanjur mencuat. Itu loh. Jadi saya tidak tahu, meskipun harus kita sampaikan undang-undang warga kecil yang mungkin tidak dianggap sama PBNU. Undang, kumpulkan, bicara terbuka, atau saling memaafkan, selesaikan dengan bijak. Saya tahu ini nggak akan didengarkan. Tapi tahukah kalian semua, ini suara hampir semua warga NU hari ini. Hampir semua warga NU yang sadar betul melihat orang tuanya dikuyok-kuyok anak-anak kecil. Karena memang ada yang kurang bijaksana. Siapa yang bermain itu tidak tahu. Saya tidak mengatakan bahwa ini tindakan pro Islam. Tidak. Pasti ada yang lain. Ada yang gosok-gosokin. Ada yang coba-coba mancing. Nah itu loh, beliau ini orang baik. Orang baik, saya tahu. Ada hal yang menurut ini pandangan saya sebagai orang awam ya. Dulu ketika kita bicara satu sosok ulama, misalnya kita bicara almarhumlah Ki Haji Zainuddin MZ, itu semua kelompok umat Islam mengakui itu beliau ulama kita gitu. Kemudian kita bicara almarhum Ki Abdullah Syafi'i, itu beliau ulama kita. Tapi hari ini ya umpamanya jangan pun di luar organisasi, kita sebut nama satu ulama, dia ulama kelompok A. Kemudian sebut lagi ulama yang lain, dia kelompok B. Bahkan di NU sendiri, sebut misalnya Kiai A, dia kelompoknya ini, Kiai B kelompoknya ini. Jadi kelihatannya ulama, mohon maaf ya, kelihatan ulama ini kok tidak mengcover semua umat. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Iya, dulu tahun 1998 saya membuat tulisan judulnya Perang Uhud. Dan itu saya sebarkan di pembukaan Kongres Umat Islam di Masjid Istiqlal. Ketika Perang Badar kita menang dengan jumlah pasukan sedikit. Tapi ketika Perang Uhud kalah, kenapa kalah? Karena menyusupnya kelompok orang munafik. Yang ketika keluar dari pertemuan itu 300 orang sudah keluar barisan. Dari 1000 dikurangi 300. Tapi Nabi masih meyakinkan sahabatnya berangkatlah terus ke situ. Maju perang. Tapi pesan Nabi, jangan ada seorang pun yang meninggalkan tempatnya sampai kuumumkan perang itu selesai. Benar, begitu perang berkecamuk, kita hampir menang. Tapi ada panglima perang Golkur lah, golongan kafir Quraisy, itu Khalid bin Walid itu kan. Dia pintar, dia tarik pasukannya mundur dulu dan meninggalkan harta rampasan perang di tengah medan pertempuran. Otomatis umat Islam yang di depan kan dapat itu. Yang di belakang mengira bahwa itu sudah selesai perang. Rebutan juga, tabrakan satu dengan yang lain. Saat itulah umat Islam kalah. Perang Uhud. Ini ceritanya panjang. Nah, ketika dulu umat Islam itu reformasi. Kan umat Islam satu partainya. Lambangnya Ka'bah. Keren. Semua ormas bersatu di situ. Kita bisa menyaksikanlah pimpinan Persis, NU, Muhammadiyah, Al-Ittihad, semua kumpul di situ. Siapapun yang kita sebut, dia tokoh kita. Kita sebut misalnya Kiai Haji Azhar Basir, kita sebut tokoh kita oleh orang NU. Sebaliknya orang NU sebut Kiai Haji misalnya Mustafa Bisri, dia sebut Mbah Maimun Zubair, Muhammad dia mengakui semuanya. Satu barisan. Tetapi begitu reformasi, bukannya langsung deklarasikan bahwa ini saatnya umat Islam menang, semua rebutan harta rampasan reformasi. Yang Muhammadiyah ambil lagi, bikin PAN, yang NU bikin PKB, yang Masumi bikin Masumi, yang ini, bikin PBB lagi. Masumi pun pecah, ada Masumi baru, ada PBB, ada juga PUI, itu Masumi semua. Berantakanlah kita, maka kalau disebut misalnya Gus Dur, PBB tidak merasa bahwa itu ulamanya. Disebut Yusril, dia orang lain kata orang NU. Disebut Amin Rais, dia musuh kata orang di luar Muhammadiyah. Jadi masjid besar yang dulu kita bangun bersama-sama dirontokkan kembali, gentengnya diambil kembali sama orang Jatiwangi. Itu kan? Kemudian bata merahnya diambil kembali sama orang misalnya Kebumen. Kayunya diambil kembali sama orang Kalimantan. Dibangunlah dari sisa-sisa
reruntuhan bangunan tadi, musola-musola kecil. Jadi umat Islam itu banyak musola tapi nggak punya masjid hari ini. Maka orang gampang menyebut siapa ketua partai anu gampang, tapi sebut siapa partai umat Islam, tidak ada satupun hari ini. Dan itu terus berkepanjangan. Akhirnya apa? Nah, namanya orang sudah mulai berpecah, lama-lama tinggal pecahan kecil-kecil, dan itu panjang. Jadi PKB apa satu? Tidak. PKB pecah juga. Ya kan? Apa P31? Tidak juga. Ketika keluar dari P3 nanti muncul adanya P3 Reformasi, Bintang Reformasi. Itu tidak akur satu dengan yang lainnya. Yang NU bikin sendiri, yang Muhammadiyah bikin sendiri, Persis bikin sendiri, mengira dengan cara itu akan bisa masing-masing membesarkan, merasa antakuna umatun hiya arba min ummah, merasa besar gitu loh dibandingkan yang lain. Tapi begitu sudah dapat juga, masing-masing pecah lagi. Nah, itu belum selesai sekarang konflik antara versi ini dengan ini. Di pencapresan ini beda dukungan. PKB yang ini dukung nomor sekian, PKB ini dukung nomor sekian, dan ini semua punya kiai juga. Ya. Gitu loh. Nah, itu sebetulnya kan karena tadi rebutan rampasan perang, rebutan ghanimah. Gitu loh. Tapi adakah hubungannya dengan salah satu dari 3 doa Rasulullah yang pertama dikabul ketika Rasulullah berdoa, jangan binasakan umatku dengan kelaparan, kan gitu ya. Yang kedua, jangan binasakan umatku dengan bencana alam. Lah yang ketiga ini, jangan binasakan umatku dengan perpecahan. Yaitu hadis riwayat Muslim, saya ingat dulu. Rasul pernah sholat sujudnya lama sekali dan menangis. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa kau menangis ya Rasul? Aku minta 3, cuma diberi 2. Ya. Yang pertama, aku minta jangan hancurkan umatku seperti umat-umat terdahulu sekaligus merata, ya, dijabah. Yang kedua, jangan kalahkan umatku oleh musuh-musuhnya kalau berperang, tidak akan kalah. Diterima. Yang ketiga, jangan biarkan umatku hancur karena apa yang terjadi dalam tubuh mereka sendiri. Nah, ini yang tidak bisa. Umatmu tidak akan dihancurkan sekaligus dengan bencana. Umatmu tidak akan kalah perang dengan musuh-musuhnya, tapi umatmu akan hancur karena persoalan dalam tubuhnya sendiri. Jadi kalau kalah perang dengan musuh, sebetulnya bukan kuat musuhnya, kitanya yang rapuh. Dan rapuh itu karena apa? Karena kita yang saling nusuk satu dengan yang lain, seperti perang Uhud. Sekarang kita motong kayu pakai apa sih? Pakai besi. Tapi gagangnya apa? Kayu juga. Kayu. Ya. Ya, iya. Pegangannya kayu. Kira bang pohon pakai kampak. Besi. Kampaknya besi. Pegangannya Kayu. Kayu juga. Jadi kalau orang bicara persatuan, orang ngomong kosong hari inilah. Berarti apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, kalau saya tidak keliru itu, bahwa al-Islam mahjubun bil musuh, memang tidak akan berkembang, tidak akan maju itu karena memang ulah tingkah laku umat Islam sendiri. Iya, memang mereka mengatakan Islam, tapi perilakunya menghambat kemenangan Islam. Mereka mengatakan NU, tapi perilakunya tidak ada ciri-ciri NU-nya. NU itu kan warisan ulama, jujur, terbuka, tidak cinta dunia. Gitu loh. Tapi sekarang sama saja. Yang membedakan hanya mereknya saja. Isinya sama saja. Mau merek apapun, kemasan itu sama isinya air putih. Mereknya yang berbeda-beda lah. Iya. Jadi jangan pernah pakai merek-merek agama lah, itu bohong semua lah. Baik ya, ini menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Kiai Syarif Rahmat. Ada satu prinsip barangkali yang perlu menjadi pegangan kami sebagai orang awam barangkali begitu, Kiai. Begini, kalau kita bicara Islam secara Indonesia barangkali terlalu luas. Namun bagaimana kiat kita dalam bermasyarakat dalam kelompok kecil gitu, di lingkungan kita lah, untuk berupaya mensolidkan kembali persatuan umat Islam, wabil khusus di Nahdlatul Ulama gitu. Kita bicara dalam skup kecil lingkungan gitu. Barangkali nanti dari skup kecil itulah, kalau masing-masing dari wilayah yang kecil, misalnya lingkungan RT begitu ya, di sini solid, di sini solid, itu barangkali kan bisa menjadi upaya. Walaupun memang apa yang disabdakan Rasulullah tentu pasti terjadi. Paling tidak saya teringat ada kisah seekor katak yang ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia meniupkan air sedikit itu. Walaupun dia mengetahui bahwa tidak akan memadamkan api, tapi paling tidak ada dia termasuk
hamba Allah yang berupaya untuk berkontribusi menyelamatkan Ibrahim. Jadi bagaimana upaya kita, upaya kita dari lingkungan yang kecil ini berusaha menguatkan tali ukhuwah kita. Warga organisasi itu tidak ubahnya penumpang kendaraan. Sedangkan para pengurusnya itu seperti supir, kernet, dan kondekturnya. Orang berani dan mau membayar mahal tiket kendaraan jika kendaraan itu memang nyaman cara membawanya. Itu yang penting. Kendaraannya lega dan supirnya itu membawa mobil dengan baik, profesional. Yang dimaksud dengan membawa mobil dengan baik itu tidak ngegas ketika turunan dan tikungan, tidak ngerem tiba-tiba, gitu. Atau tidak melakukan tindakan pokoknya yang tidak bikin nyaman penumpangnya. Itu. Tapi kalau awak kendaraan itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak nyaman, pas tikungan turunan digas, menanjak malah direm, tuh kan. Ketika ada mobil lain nyusulnya sesuka-sukanya, itu pasti penumpangnya gelisah. Nah, pengalaman itu akan diceritakan pada yang lain juga. Orang tidak akan betah di mobil itu. Dan pasti penumpang akan mengatakan, sabar Pir, pelan-pelan Pir. Gini-gini amat sih supir. Jangan salahkan penumpang. Penumpang itu siap bayar dengan rasanya, dengan hatinya, bahkan dengan hartanya, asal memang wadah itu bikin nyaman. Itu. Jangan, ya kadang-kadang kan begini orang tuh, kalau sama anak tiri, anak orang kok sayang banget sih, tapi anak sendiri nggak dianggap. Ini banyak orang yang pengurus organisasi seperti itu, merawat anak tiri, menghabiskan biaya, sementara anak sendiri diomelin melulu. Nah, bagaimana ini sih? Saya kira paham maksudnya lah ya. Iya. Baik. Contoh lah sekarang, Kiai Iman tuh anak sendiri loh, anak kandung. Betul. Dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU. Betul. Tapi diserang melulu di medsos. Padahal yang dibicarakan Kiai Iman itu bukan dia kok, bukan NU kok. Panggil. Berani ya debat, gitu loh. Jangan diserang. Wah, ini anakku nakal nih, apa ngelemparin rumah orang? Ya panggil baik-baik. Tanya kenapa alasan ngelemparin rumah orang. Gitu loh, misalnya kenapa dia kok ngusir tamu yang datang misalnya. Kenapa sih kamu ada tamu malah ditolak ke rumah kita? Mungkin dia punya alasan. Tanya. Itu tamu itu kemarin juga pas masuk di situ malah ngambilin isi lemari, kan bisa aja punya alasan. Ini enggak diserang terus. Gus Abbas. Ini bukan orang kecil-kecil loh. Kita tahu Mbak, Kiai Fuad Hasyim, mbahnya Gus Abbas itu, Kiai Abbas itu termasuk yang ikut melahirkan NU. Tidak mungkin cintanya ke NU itu kecil, mungkin lebih besar dari sampean semua itu. Tapi ala kulli hal kita tidak mengatakan benar atau salah. Bijaklah, ini ada sesuatu. Ya, pada intinya di PBNU ya hendaklah bijak dalam mengambil keputusan, dan kita sebagai warga NU ya yang ada di barisan bawah tentunya jangan sampai hanya gara-gara masalah ini kemudian terprovokasi dan terpecah belah. Sebagai closing barangkali Pak Kiai, mohon Pak Kiai berkenan untuk memberikan wejangan, memberikan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang baik ini untuk upaya meredam situasi dan mendamaikan. Monggo silahkan. Apa sulitnya PBNU memanggil anak-anaknya berbicara dari hati ke hati? Panggil Kiai Imad, apa maunya? Kalau maunya misalnya bertemu dengan Robito Alawiyah, apa ketemu dengan Habib Lutfi atau dengan Taufik Assegaf atau yang lainnya, pertemukan jika itu maslahat. Juga apa sulitnya sekarang
PBNU panggil Kiai Marzuki Mustamar atau yang lainnya yang satu haluan dalam bidang politik ini, ngobrol baik dari hati ke hati. Jangan main SK. Gitu loh. Sebab beliau tidak sendirian. Ada orang lain juga yang bersama dengan beliau. Apa sih sulitnya? Gitu loh. Nah, saya ingatkan kita semua jangan suka ngerecokin orang tua yang sedang nyaman mengurus umat ini. Jangan. Ini kita berhadapan dengan saudara kita sendiri. Nah, contohlah ormas yang lain yang adem. Kita kapan sih mau menunjukkan bahwa rumah kita ini rumah ulama sih? Kan ulama itu tempat kedamaian. Seorang ini ribut, ini ribut, ini ribut. Yang mana yang harus dicontoh oleh umat? Gitu loh. Jadi saya kira saya masih berharap lah ya ada kesempatan PBNU untuk mengundang orang-orang yang berbeda jalan. Sebab kita sudah punya kaidah sendiri kan, berbeda bukan berarti bermusuhan. Apalagi kita pernah mengatakan tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Ya. Itu Ya. berarti tidak memihak pada satu titik kelembagaannya. Mau bilang tidak juga nyatanya kok melakukan pemecatan berarti kan ada. Dan itu ada pengiringan kepada satu paslon, itu jelas memihakkan. Kalau memang tidak kemana-mana, ada di mana-mana, biarkan semua masing-masing milih tempatnya. Tidak usah dikendalikan suruh kesana kemari. Itu aja sekira. Warga NU ya sabar saja, memang seperti ini keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa pada Spa TV di mana saja Anda berada, demikianlah apa yang demikianlah obrolan kita pada kesempatan yang baik ini. Kita sudah mendapat banyak pencerahan dari guru kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Mudah-mudahan menjadi pencerahan terutama untuk PBNU dan untuk warga Nahdliyin dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kedamaian, berpolitik kita boleh berbeda tapi tidak boleh berpecah belah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah gemblung-gemblung ngaji anyaran teko share it Google nih masalah. Nggih mboten. Niki termasuk ngeten niki termasuk suronan. Wong nganggep suronan iki bid'ah musyrik, Nyi Roro Kidul mantu. Ngono lho karepe dhewe, tapi ya kula ora iso nyalahno panjene sing mitnah Ulan Suro Nyi Roro Kidul mantu jen wong Kediri kok. Tiang Kediri niku sing mitnah Nyi Roro Kidul mantu Ulan Suro niku. Asline wong Pati tapi namine Ngabdullah. Ngabdullah niku terus melu londo, pindah Kediri, jenenge ganti Kiai Tunggul Wulung. Ya, runggone sampean. Lha iku Ngabdullah niku asline. Nggih. Niku terus gelare Kiai Tunggul Wulung. Lah niku sing nulis kitab Sabda Palon Naya Ginggong. Sampeyan tau krungu cerita Sabda Palon Naya Ginggong? Niku lak cerita nek 500 tahun ke depan Mojopahit tangi malih. Lho ngono kathah wong ngandel. Wong niku karangane Ngabdullah niku untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu terjadi karena nyerang Mojopahit. Padahal yang meruntuhkan Mojopahit niku ya Raja Kediri, Girindra Wardana Raja Kediri, anak putune Kertajaya, anak putune Jaya Katuwang niku lak perang bebuyutan. Teng mriki enten kerajaan Kadiri rajane Kertajaya. Teng Malang eneng keraton cilik jenenge Tumapel rajane Tunggul Ametung. Dilala di bojo terlalu ayu. Nek di bojo kayunen niku repot. Akhirnya digondol melayu karo Kenaro. Nah, Kenaro begitu dadi raja mateni Tunggul Ametung wani nyerang Kertajaya.
Kertajaya tahun 1222 naminipun perang Ganter. Lho akhirnya dadi negara Singosari, Kediri ambruk. Kediri ambruk dadi kraton cilik. Singosari dipimpin Kenaro, genti Anusapati, genti Tohjaya, genti Ranggawuni, genti Kertanegara. Kertanegara menaklukkan 2/3 dunia, tapi dendame putune Kertajaya ora iso dimpet. Akhire Kertanegara diajar karo diserang kari putu Kertajaya nami Jaya Katuang. Akhirnya Jaya Katuang diwajar genti karo mantu Kertanegara naminipun Wijaya lah. Wijaya ngedekno Majapahit genti kalian Jayanegara, digenti kali Kuti Semidilu, genti Tribuana, duwe anak Hayam Wuruk, duwe Patih Gajah Mada, duwe anak turun Brawijaya 15. Dalam situasi ngono turunane Jaya Katuang ngamuk maneh naminipun Raja Girindrawardhana. Lho niku lho. Lah ngoten niku diwalik kali Ngabdullah niki. Diwalik nek sing nyerang Majapahit niku wong Islam saka Demak. Akhirnya terus terjadi perjanjian, ya wis aku mimpin niki mek 500 tahun, sesuk bar 500 tahun Majapahit tangi malih ditulis ngangge tulisan Sabda Palonaya Genggong. Lho niku karyane dhek. Urus akhire wong ngandel sesuk Majapahit tangi meneh pimpin karo Sabda Palonaya Genggong. Iki opo maneh? Iki wong mriki niki jenengane Tunggul Wulung. Nggih. Niki sing niki kon bener cilik-cilik niki. Ya, parane tak ngono, jenenge lho. Ya. Kon meneng. Ya. Wis nanti kayak dhuwit ngono cek metu golek jajan. Wong cah cilik iku ora bakal ngaji umpamane golek jajan. Butuh dhuwit nang kon mlayu tuku romanis lho. Lah niku termasuk sing nulis cerita ngangge serat naminipun serat Darma Gandul Gatholo. Niku ya sing Abdullah niku. Ya amit sewu Bu nggih. Darma Gandul niku barang meng trima gandul. Gandul teng pundi teng Gatholo. Gatholo niku gathak mlonco niku nek basa wi lawas. Lah niki niku melakukan perjalanan goleki napa? Dewi Perjiwati lho niku lak cerita sarat Darma Gandul Gatholo. Dewi Perjiwati lah, perji niku lak bahasa Arab, maknane lak dhek wong wedok niku. Nah mula sempurnane Darma Gandul Gatholo niki nek wis petuk karo Dewi Perjiwati lho niku lak serat kurang ajar to niku. Jadi sempurnane urip iku ora ibadah ning ngoten niku. Lho. Niku lho. Mboten ngibadah ning ngoten niku. Lho niku mula niki Abdullah niku. Termasuk sing gawe cerita nek Wulan Sura niku Ratu Kidul mantu. Lho ngono karena sing ngandel termasuk Pak Harto. Waktu niku ngandel. Mula terus akhirnya tahun sekitar 78 meresmikan aliran kebatinan iki ya. Nek sing kaya ngeten iki. Lah kadang wong nek ora ngerti wong Jawa, niki wong Jawa niki disalahno. Padahal iki carane wong Jawa saking hormate kalih Kanjeng Nabi sampai peristiwa niku ora dilalekno. Ngoten lho. Sampai peristiwa niku mboten dilalekaken.